Selamat berjumpa kembali di Mata Pita TV, channel pembelajaran dan pencerahan. Sebelumnya kami mohonkan klik subscribe, jangan lupa like, comment, and share ke sahabat-sahabat terkasih. Berikut ini kita akan membahas perolehan saham di bawah 100% pada harga pasar dan timbulnya goodwill. Kasusnya neraca PT Alam dan PT Semesta dan nilai wajarnya per 1 Januari 2000A pada tabel berikut ini. Pada tanggal 1 Januari 2000A, PT Alam memperoleh 90% saham PT Semesta dengan harga 12 miliar 600 juta di Bursa Efek secara tunai. Tidak ada utang piutang antara PT Alam dan PT Semesta sebelum akuisisi. Tarif pajak penghasilan 12,5%. Harga pasar saham tidak sama dengan nilai wajar aset bersih anak. Jurnal pembelian saham yang dibuat oleh PT Alam sebagai berikut. Harga perolehan 12 miliar 600 juta sehingga PT Alam akan mendebet investasi saham PT Semesta 12 miliar 600 juta. Kas di kredit. Neraca setelah jurnal perolehan saham tersebut, PT Alam akan menyajikan kas 650 juta, investasi saham PT Semesta 12 miliar 600 juta, sedangkan saldo PT Semesta tidak mengalami perubahan karena transaksi tersebut tidak terlibat langsung transaksi di Bursa Efek atau saham yang beredar. Selanjutnya, kita akan membuat kertas kerja konsolidasi tanggal akuisisi sebagai dasar membuat neraca konsolidasi. Langkah pertama, menyusun laporan keuangan parsial entitas induk dan entitas anak. Caranya, pindahkan neraca entitas induk, dalam hal ini PT Alam, ke kertas kerja konsolidasi dan yakinkan total aset sama dengan total kewajiban dan ekuitas, dalam hal ini besarnya 40 miliar rupiah. Selanjutnya kita pindahkan neraca PT Semesta, dalam hal ini PT Anak, ke kertas kerja konsolidasi dan yakinkan bahwa total aset sama dengan total kewajiban dan ekuitas, dalam hal ini besarnya 21 miliar. Langkah yang kedua, kita mengisi kolom penyesuaian eliminasi konsolidasi. Namun sebelumnya kita mengidentifikasi selisih nilai wajar dan goodwill yang timbul pada akuisisi saham tersebut. Dengan rumus perhitungan goodwill 1 plus 2 plus 3 plus 4 sama dengan 5 plus 6. Dasarnya adalah neraca PT Semesta berdasarkan nilai buku dan nilai wajar. Pertama, kita hitung aset bersih nilai wajar PT Semesta. Total aset dikurangi total utang nilai wajar besarnya 13 miliar 400 juta. Berikutnya kita hitung aset bersih nilai buku PT Semesta. Besarnya total aset dikurangi total utang nilai buku atau sama dengan ekuitas nilai buku, yaitu 7 miliar 500 juta ditambah 5 miliar besarnya 12 miliar 500 juta. Sehingga
Selisih lebih nilai wajar di atas nilai buku dapat kita hitung 900 juta. Selisih 900 juta ini dapat dirinci sebagai berikut. Selisih persediaan 300 juta, selisih bangunan dan peralatan 100 juta, selisih tanah 500 juta. Informasi lainnya, kepemilikan induk 90%, kepentingan non-pengendali atau NCI 100% dikurangi kepemilikan induk, dalam hal ini 10%, tarif pajak penghasilan 12,5%, sehingga kepentingan non-pengendali dapat kita hitung 10% kali 12 miliar 600 juta dibagi 90%, hasilnya 1 miliar 400 juta. Hutang pajak tangguhan, tarif kali selisih lebih nilai wajar di atas nilai buku 12,5% kali 900 juta, hasilnya 112 juta 500.000. Sehingga nilai-nilai 1 sampai dengan 4, yang pertama nilai investasi 12 miliar 600 juta, yang kedua kepemilikan sebelumnya tidak ada, yang ketiga kepentingan non pengendali 1 miliar 400 juta, yang keempat utang pajak tangguhan 112 juta 500.000. Sehingga kalau dijumlahkan 1 plus 2 plus 3 plus 4, hasilnya 14 miliar 112 juta 500.000. Aset bersih nilai wajar yang diakuisisi 13 miliar 400 juta, sehingga goodwill dapat kita tentukan besarnya 712 juta 500.000. Nilai-nilai itu kita akan masukkan ke dalam kolom penyesuaian dan eliminasi konsolidasi. Pertama, eliminasi akun resiprokal, investasi saham PT Semesta dengan ekuitas PT Semesta, serta timbulnya kepentingan non-pengendali atau NCI. Selanjutnya kita masukkan selisih nilai wajar dan goodwill yang timbul di dalam kolom penyesuaian dan eliminasi. Persediaan di debit 300 juta, bangunan dan peralatan di debit 100 juta, tanah di debit 500 juta, goodwill di debit 712 juta 500.000, dan utang pajak tangguhan di kredit 112 juta 500.000. Yakinkan total debit dan total kredit penyesuaian dan eliminasi besarnya sama, dalam hal ini 14 miliar 112 juta 500.000. Selanjutnya kita mengisi kolom saldo konsolidasi. Caranya dengan menjumlahkan nilai neraca PT Alam untuk masing-masing akun ditambah PT Semesta plus minus sesuai aturan debit kredit pada kolom penyesuaian dan eliminasi. Hasilnya kita masukkan di saldo konsolidasi. Contohnya misalnya kas PT Alam 650 juta, PT Semesta 1 miliar, penyesuaian dan eliminasi tidak ada, sehingga saldo konsolidasi 1 miliar 650 juta. Sampai dengan kepentingan non pengendali sebelumnya tidak ada, penyesuaian dan eliminasi kredit 1 miliar 400 juta, saldo konsolidasi 1 miliar 400 juta. Terakhir, jumlahkan total aset dan total kewajiban dan ekuitas. Yakinkan
besarnya sama, dalam hal ini 50 miliar 12 juta 500 ribu. Selanjutnya, kita dapat menyusun jurnal eliminasi konsolidasi yang diambil dari kolom yang kedua, yaitu kolom penyesuaian dan eliminasi. Selanjutnya, laporan keuangan konsolidasi saat akuisisi kita susun dengan mengambil nilai-nilai yang berada di kolom saldo konsolidasi. Neraca konsolidasi PT Alam dan entitas anak PT Semesta akan menunjukkan goodwill 712.500.000, hutang pajak tangguhan 112.500.000, dan kepentingan non pengendali 1.400.000.000. Dengan total aset sama dengan total kewajiban dan ekuitas, dalam hal ini besarnya 50.012.500.000. Nah, berikutnya contoh penyajian ekuitas di neraca konsolidasi, di mana kepentingan non pengendali merupakan bagian daripada ekuitas. Nah, ada lagi satu konsolidasi saat akuisisi yang belum sempat dibuatkan contoh kasus. Jika aset bersih nilai wajar entitas yang diakuisisi lebih besar dari harga perolehan atau harga pasar, maka akan timbul goodwill negatif atau diskon pembelian. Jika demikian, maka aset non-cash harus diturunkan berdasarkan nilai wajarnya. Dan jika masih ada selisih, diakui sebagai diskon pembelian dan merupakan keuntungan yang harus diakui pada periode berjalan. Baik, berikutnya kita akan membahas konsolidasi setelah akuisisi.